Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Nanti kalau saya mau pantun, habis itu tolong mentakbir, bisa? Tapi habis pantun, kalau pantun takbir hilang pantunnya. Hari Kamis malam Jumat, sesudah itu berlebaran. Pantun tak sempat kubuat, kita langsung pengajian. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik? Judul pengajian kita malam ini 3 kesucian. Apa judulnya? 3 kesucian. Anak-anak tidak boleh berada di shaf orang dewasa kalau sholat. Kenapa anak-anak tidak boleh di shaf orang dewasa, disuruh ke belakang? Karena anak kecil tidak suci. Kenapa tak suci? Karena helmnya bekarat. Ada helm itu bahasa Arabnya hasyafah. Daging yang menutupinya namanya kulfah. Maka mesti dipotong, dibuang. Siapa yang pertama kali nabi-nabi yang melakukan itu? Ikhtatana Ibrahim wa umruhu samanuna sanah wa umruhu samanina sanah. Yang pertama kali berkhitan adalah Nabi Ibrahim, umurnya 80 tahun. Jadi kalau ada yang SMP, SMA belum kesunat, jangan berkecil hati. Nabi Ibrahim pertama kali Nabi yang berkhitan, umurnya 80 tahun, bil kudum. Dibuka kamus, kudum kampak. Itulah maka ada orang berceramah, Nabi Ibrahim pertama kali dikhitan, umur 80, dipotong pakai kampak. Gara-gara itu mu'allaf ada di luar masjid, ada orang non-muslim mau masuk Islam, cuman dia belum berani masuk Islam. Dengar pelan-pelan, ada niat mau masuk Islam. Pas didengarnya, Nabi Ibrahim pertama kali dikhitan, umur 80, pakai kampak. Tak jadi dia bersunat gara-gara khitan. Ini mesti diluruskan informasi ini, bahwa kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, bahwa bil Qudum di kampung namanya Qudum, bahwa Nabi Ibrahim berkhitan di sebuah kampung namanya Qudum, bahwa kemungkinan dia bersunat pakai kampak bisa jadi, tapi kampaknya tajam, bukan kampak tumpul. Zaman datuk-datuk kita dulu berkhitan besok jam 6 pagi, khitannya jam 6 pagi, jam 6 sore ini berendam di Sungai Musi sampai lisut. Setelah 12 jam dalam air dingin, beku, tak terasa lagi, baru dijepit pakai bulu, pakai bambu, baru diambil seminggu. Kebetulan yang motong di perdana pertama kali, habis. Zaman sekarang itu tidak terjadi lagi karena sudah ada dokter-dokter yang luar biasa. Tapi jangan mau dipotong pakai kawat besi. Potong pakai kawat besi yang dipanaskan tidak bagus. Kenapa? Karena darahnya tidak keluar. Setelah pakai kawat itu darahnya tertahan. Sedangkan jahitan mesti pakai alat pisau, sembilu, buluh, bambu, maka darahnya keluar, kemudian tumbuh normal. Saya di Pekanbaru termasuk yang mengiklankan. Ada orang Riau, lama di Malaysia, sekarang pulang ke Pekanbaru. Setiap hari Jumat kedua tiap bulan kami mengadakan khitan massal. Nama programnya Sunatron. Coba tengok di Instagram Ustaz Abdul Somad Official yang followernya 5 juta itu. Nah, di situ ada saya iklankan. Bapak-bapak dimanapun berada, mari kita ikuti program Sunatron. Daftarkan anak-anak kita. Ingat,
pakai sinetron, sunat pagi, siang langsung pakai celana, bisa lari dan akad nikah. Program sinetron yang pertama sebanyak 90 anak, pemotongan pertama dipersilakan Al-Mukarram Abdul Somad. Naiklah saya ke tempat pemotongan. Belum saya potong, menangis anakku. Cabut saya. Takut saya salah potong. Nah, jadi dengan dihitankannya Ananda Ahmad Mahir Al-Ghamidi. Ahmad ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang sesudahku seorang nabi namanya Ahmad. Ahmad itu siapa? Di langit di antara malaikat nama dia masyhur Ahmad, di antara manusia nama dia masyhur Muhammad. Ahmad itulah Muhammad. Jangan nanti siapa nama nabi kalian? Muhammad. Oh bukan, ada nabi lain namanya Ahmad. Siapa itu? Mirza Ghulam Ahmad. Ini palsu. Sekarang lagi tren palsu, alamat palsu, nabi palsu, hidup palsu, dagu palsu, pipi palsu, ustaz palsu, babi ngepet. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita ucapkan selamat kepada Ananda Ahmad Mahir Al-Ghamidi bin Haji Busrani yang sudah suci, bersih, mudah-mudahan menjadi anak soleh. Amin. Bagi yang takut berkhitan, mudah-mudahan tak takut lagi. Ini ada nih waktu taman SD berkhitan lari, tak jadi kena ikan. Taman SMP makin kencang lari pakai sepeda motor, tak jadi ikan. Pas mau nikah baru diikan. Nauzubillah, jangan sampai tak berkhitan. Yang pertama kali berkhitan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Yakub berkhitan. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf berkhitan. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak berkhitan. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub berkhitan. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf berkhitan. Nabi Yusuf punya saudara Yahuza berkhitan. Yahuza punya cucu cicit Yahudi berkhitan. Nabi Musa berkhitan. Nabi Isa berkhitan atau tidak? Ketika umurnya 8 hari, maka dia pun disunatkan. Buka perjanjian baru, kitab Lukas pasal 2 ayat 21. Ketika dia 8 hari, maka dia pun disunatkan. Nabi Isa berkhitan atau tak berkhitan? Berkhitan. Nabi Muhammad SAW 2 riwayat. Yang pertama, riwayat menyatakan Nabi lahir langsung berkhitan. Riwayat kedua mengatakan yang mengkhitankan Nabi adalah datuknya Abdul Muttalib. Saya khitan dulu baju saya di sebelah kepanasan. Ternyata orang-orang barat sekarang diam-diam berkhitan. Kenapa? Karena ternyata orang yang tak berkhitan sangat rentan kena penyakit kulit karena bersemayam bakteri di bawah kulit. Ketika kulit itu dipotong, maka bersih. Maaf, beribu maaf. Mungkin ini tak sopan, tapi perlu saya ceritakan. Perempuan-perempuan mau suaminya berkhitan karena dia tidak mau makan pisang pakai kulit-kulitnya. Akhirnya malu-malu mereka berkhitan, diam-diam pergi ke dokter berkhitan. Kenapa? Karena kata dokter spesialis kulit dan kelamin, berkhitan itu amat sangat baik bagi kesehatan. Yang paling mengerikan nampaknya adalah yang paling mengerikan kena kanker kulit pada kelamin. Jadi orang Jepang berkhitan, orang Amerika berkhitan, orang Eropa berkhitan, tinggal bersyahadatnya lagi. Insya Allah kita doakan mereka sudah berkhitan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saudara-saudaraku yang mau masuk Islam, jangan kalian terhalang bersyahadat hanya karena takut berkhitan, karena berkhitan itu manfaatnya amat sangat banyak sekali. Anak-anak ini sebetulnya khitan adalah proses. Mundur ke belakang, kasih nama yang baik. Nama yang baik nama siapa? Nama Nabi Muhammad, Ahmad, Muhammad, Al-Aqib, Al-Ashir, Al-Hamid, Al-Fatih, Al-Khatib, Toha, Yasin. Salatullah
Siapa nama anaknya? Yasin. Siapa nama anaknya? Fatih. Siapa namanya? Khatim. Siapa nama anaknya? Aqil. Siapa nama anaknya? Hasyir. Siapa nama anaknya? Habib. Semuanya adalah nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama yang bagus kedua adalah nama yang dinisbatkan kepada Allah, hamba Allah. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghafur, Abdul Somad. Nama yang baik-baik, nama yang bagus-bagus. Siapa namanya? Namanya adalah nama sahabat Nabi Khalifah. Siapa dia? Ustaz Kemas Ali. Masya Allah, ada di belakang. Siapa namanya? Sayyidi Al-Habib. Habib diambil dari kata hub. Hub artinya cinta. Habib, kita cinta kepada dia karena mengalir darah Nabi dalam badannya. Habib Mahdi bin Syihab. Siapa namanya? Namanya Ustaz Agus Jaya. Kawan saya, kami sama-sama ke Mesir tahun 1998. Sekarang sudah 2021. Persahabatan kami sudah 23 tahun. Bersahabat di dunia, bertetangga di surga. Jangan heran nanti kalau kalian pas masuk surga menengok kami udah lama dulu. Sombong kali Ustaz Abdul Somad. Sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Yang la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa dia? Rajulani, 2 orang. Ta'abba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, berteman karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah karena Allah. Persahabatan kami karena Allah. Kami ingin bersahabat di dunia, bersahabat di surga bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nama yang tak saya sebut insya Allah baik semua. Ada nama yang tak disebut. Ada siapa? Babin Kamtipmas. Ada Bapak Babin, Pak Babin Sa. Pak Babin Sa. Jangan salah sebut, Babin Sa. Dari yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Kecil-kecil, puan-puan, tuan-tuan, hadirin-hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah yang paling mulia yang dulu di atas kursi ini? Belum tentu. Boleh jadi yang di atas kursi inilah paling hina. Kenapa? Karena dalam hatinya ada angkuh, ada sombong. Aku yang paling hebat, aku yang paling tinggi, aku yang paling besar, aku yang paling la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Boleh jadi nun yang di luar masjid, di balik-balik sana jauh lebih mulia daripada yang di dalamnya. Betul? Itu cara menghormati, memuliakan orang yang tak bisa masuk ke dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagus-bagusnya didikan itu waktu kecil. Dulu saya di kampung ada salah kaprah. Katanya kalau didikan waktu kecil badannya kecengket, tak besar-besar. Padahal itu bohong, mitos semata. Bagus didikan waktu kecil. Kenapa? Karena anak kecil tak begitu terasa merasakan sakit, digunting sedikit, hilang. Kalau udah besar agak payah. Dulu kita kecil, saya tak tahu di kampung kita. Di kampung saya kecil, anak-anak kecil tak boleh dikasih makan perut ayam. Nanti katanya keras, ayam dipotong. Rupanya mak ayam mau makan perut ayam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini mitos-mitos ini kita buang. Anak kecil bagus, kasih nama yang baik. Siapa namanya? Ahmad Mahir. Mahir artinya pandai. Ghamidi, Ghamid artinya sarung pedang. Selamat orang dari tajamnya pedang kalau ada sarungnya. Ghamidi, salah seorang imam di Masjidil Haram. Ini doa supaya apa? Supaya dia menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mahir, supaya dia pandai paham Al-Quran. Ghamidi, supaya dia insya Allah menjadi imam seperti imam Masjidil Haram. Amin. Nama adalah doa. Ditanya nama, siapa nama anak-anak kau? What is internet? Apalah arti sebuah nama? Nama gak penting Pak Ustaz. Tergantung lahirnya kapan, langsung kita kasih nama. Nama anak kau siapa? Mercon. Lahirnya pas bininya terkejut waktu bulan puasa. Ada pula sekarang orang dicampur-campur nama laki sama nama bini. Campur laki sama bini. Nama laki Sulaiman, dipanggil Leman. Nama bini Toyibah. Ada campur nama anak Letoy.
Apa ini? Kasihlah nama yang bagus-bagus. Jangan buat nama-nama sendiri. Tanya kepada Habib Mahdi, tanya kepada Haji Idrus, tanya kepada Ustaz Ali. Siapa yang cocok nama anak saya ini, Pak Ustaz? Anak kau lahirnya kapan? Pas mati lampu. Oh, kasih dia nama Nuaira. Apa arti Nuaira, Pak Ustaz? Secercah cahaya. Dia Nuaira. Dia cahaya terang benderang. Nuaira secercah cahaya. Insya Allah sesudah anak kau lahir, PLN masuk, tak mati lagi. Nama adalah doa. Ustaz, kami 10 tahun tak punya anak, Pak Ustaz. Sekarang alhamdulillah sudah punya anak. Apalah cocoknya nama anak kami ini, Pak Ustaz? Tunggu sebentar ya. Syifa Alila Fina Hanina. Insyaallah. Syifa itu Syifa penyembuh. Alila hati kami yang terluka. Fina di tengah kami. Hanina pengobat kerinduan kami. Mantap. Syifa Alila Fina Hanina. Kenapa mesti 4? Supaya mudah pergi haji itu paspor. Semua ada tujuannya. Ustaz, kasih saya nama anak Pak Ustaz. Saya kasih. Kasih saya nama anak Pak Ustaz. Saya kasih. Saya kalau ada selama ini jamaah ngasih minta nama anak, saya kasih. Tapi kalau dia minta nama bini, ada baik. Sampai dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, namanya sudah bagus. Setelah dikasih nama, bagaimana kewajiban seorang tua? Kullu mauludin, setiap anak murtahanun bi aqiqatihi, tergadai dengan akikahnya. Kalau tanah kita tergadai, kita tebus. Kalau cincin kita tergadai, kita tebus. STNK BPKB tergadai, kita tebus. Bagaimana menembus anak yang lahir? Tuzbahu anhu yauma sabi'ihi, sembelihkan kambing pada hari ke-7. Ada kambing di kampung kita? Kampung siapa? Sembelihkan anak. Sembelihkan anak pula. Sembelihkan kambing untuk anak di hari ke-7. Tak ada duit Pak Ustaz hari ke-7, hari ke-14. Tak ada duit hari ke-14, hari ke-21. 3 stasiun tak ada duit. 7, 14, 21. Tapi kau bisa berbini, modal mertua kemana kau? Tak ada hari ke-7, tak ada hari ke-14, tak ada hari ke-21. Tak usah kau tengok kalender lagi. Asal ada duit, potongkan. Anak kelas 1 SD, boleh. Kelas 1 SMP, silakan. Sudah semester 2 Pak Ustaz di Universitas Sriwijaya, di UIN, silakan potongkan kambing. Tapi kalau ke semester 2, potong kambing aja, jangan diayun pakai marhaban. Di semester 2, marhaban ayano, ditutup pakai selendang. Pas dibuka, duduk anak semester 2. Potong kambing aja. Wa yusamma, kasih nama yang baik. Yuhlaqu wa yusamma, cukurkan rambutnya. Rambutnya dicukur bersih, karena waktu itu anak itu di dalam rambutnya bercampur dengan darah di dalam kotor. Setelah lahir dicukurkan rambutnya. Rambut Sayyidina Hasan, rambut Sayyidina Husain ditimbang Sayyidatina Fatimah, ditimbang seberat perak. 1 gram perak berapa? 70.000. Kok Ustaz tahu? Baru buat cincin. Cincin emas jangan, cincin perak laki-laki boleh. Maka 1 gram 70.000. Pas ditimbang, berat rambut anak 10 gram. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Duit keluar cuma 700.000. Coba kalau anaknya gondrong, pas ditimbang 2 kilo. Tapi kata Ustaz di kampung kami katanya pakai emas Pak Ustaz. Yang dibuat oleh Fatimah, Sayyidatina Fatimah perak. Kalau diganti dengan emas boleh. Kenapa boleh? Karena dari yang murah ke mahal, terhitung sedekah, bukan somat. Yang tak boleh itu dari emas diturunkan ke perak, itu baru tak boleh. Alhamdulillah Pak Ustaz, kemarin anak saya itu rambutnya saya timbang pakai emas, mantap. Berapa berat? Anak saya gundul. Patutlah kau kasih emas. 3 helai nama anak. Siapa nama anaknya? Mungkin.
Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, cara menebus anak, potongkan kambing. Setelah potong kambing, kasih nama. Setelah kasih nama, bersedekah. Berapa harga kambing di kampung kita seekor? 2,5 juta. Itu udah kawan lama. 2,5 juta. Anak laki-laki 2 ekor, 5 juta cuma. Coba tanya kepada orang yang lama tak punya anak, ikut program bayi tabung. Berapa bapak kemarin bayi tabung anak? Mahal Pak Ustaz. Berapa? 100 juta. Itu tabung-tabung second 9 kilo. Dan pikir mudah. 10 tahun tak punya anak, 20 tahun tak punya anak. Ini kau udah dikasih Allah Ta'ala anak 9 bulan 10 hari. Iya Pak Ustaz, tapi saya lama juga hampir setahun. Tetangga saya nikah Januari, April lahir. Mudah-mudahan tak ada di kampung kita. Tak ada. Nauzubillah, amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya 5 juta itu tak ada apa-apanya. Itu hanya simbol saja. Maka bagi yang belum mengakikahkan anaknya, akikahkanlah. Yang tak ada duit, mudah-mudahan dibukakan pintu rezeki. Tapi akikah hukumnya tidak wajib, sunat muakkad. Tapi nanti kalau dibuat akikah, tetangga nanya-nanya, Pak Ustaz, ini kambing apa, ini daging apa? Kau tahu saya tanya, kau punya aja. Udah diundang, dikasih makan, banyak nanya pula. Nanya dia pertama, iya. Nanya dia kedua, senyum. Nanya dia ketiga, sumpahkan bintang kambing itu. Ini lagi apa nih? Kok kemana akikah? Allah mau balikkan Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak kita ini kita jaga kesuciannya di hadapan Allah. Rambutnya suci, dia sudah ditebus suci, namanya suci, tapi hitamnya belum. Maka sebagus-bagusnya kita waktu kecil. Tapi di tempat kita tradisi biasa di Pulau Sumatera ini, saya tak tahu, mungkin di daerah Sumatera Selatan cepat kita. Kalau di kampung saya tamat SD libur semester baru disunat. Saya dulu gitu, libur semester baru disunat. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa saya dulu kecil disunat. Habis disunat pagi, sore pakai kain, kejar lain-lain. Paksa sunat 2 kali. Kenapa? Kebuka jahitan. Bukan saya, kawan saya. Tak sabar kejar lain-lain. Oh, kejar balik, tutup balik. Rupanya jahit pinggir tutup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang makin canggih, cepat, macam-macam model sunat. Jadi tidak ada halangan sedikit pun. Bagaimana dengan khitan perempuan Pak Ustaz? Menurut mazhab Syafi'i, khitan anak perempuan wajib. Saya pakai mazhab Syafi'i. Saudara-saudari saya, keponakan saya, anak-anak saudari saya, kalau dia bertanya, macam mana nih bang? Dokter di rumah sakit tak mau menghitan, katanya larangan dari PBB. Kau cari dukun sunat, dukun kampung, dukun yang tak pakai hantu jin setan nyelorong sambil bolong, tuyul. Maka disunatkan pakai dukun kampung potong, karena mazhab Syafi'i bagus. Yang sudah besar belum disunat, tak usah disunat lagi, nanti mati. Tahu kita pendarahan, nauzubillah, gluding dan bagaimana semacamnya. Tapi anak tahu ada ibu-ibu hamil, nanti anaknya lahir perempuan dihitankan. Kenapa? Tujuannya untuk menurunkan libido seksual. Sedangkan di zaman Nabi saja ada tukang khitan, disuruh perempuan menghitan. Bagaimana dengan zaman sekarang? Makanannya membangkitkan nafsu, tontonannya luar biasa, pakaiannya sempit. Kalau tidak dihitan, nafsu libido seksualnya tinggi. Maka ini bagus, manfaatnya bagus menurut mazhab Syafi'i. Sudah kita bahas khitan laki-laki dan khitan perempuan. Khitan bencong Pak Ustaz. Man lahu zakarun fahuwa muzakkar. Siapa yang punya zakar maka dia laki-laki walaupun melambai. Mana? Asal burung. Itu kaidahnya. Asal ada maka dia laki-laki. Sekarang orang menengok bagaimana laki-laki takut menjadi laki-laki. Sampai-sampai dibuatkan kontes internasional namanya Lady Boy. Mukanya lady, kakinya boy. Sampai-sampai ada saya baca berita dioperasi
gara-gara selalu dikepitnya pecah di bawah. Cari berita, dikepit pecah. Kalau kau jadi laki-laki, jadilah laki-laki yang gagah perkasa. Ini anak-anak laki-laki ini, kalian seleksi nanti di kampung. Kalau ada yang melambai-lambai, bawa diajak main bola. Dekat sungai dari sini. Campakkan ke sungai. Karena lingkungan aman sangat berpengaruh untuk membentuk kepribadiannya. Ikut yang dia karate. Bapak Babinsa buat anak-anak ini latihan baris berbalik. Siap. Siap. Harus berbaik. Karena kalau tidak, ini akan menjadi penyakit masyarakat LGBT. Dan itu memang iklan dunia internasional. Mudah-mudahan anak cucu cicit kita sampai hari kiamat terselamat dari penyakit ini. Penyakit LGBT didanai. Ketika saya larang, jangan makan ini, jangan minum ini, jangan pakai ini, karena dia menjadi donatur untuk program LGBT. Mereka serang saya di internet. Luar biasa jaringan. Maka kalau tidak kita bentengi anak-anak kita, karena Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Coba tengok toilet, laki-laki dan perempuan. Kalau kau tak jelas, kamu masuk mana? Kuncing di paret. Habis segenap jam membahas kesucian yang pertama. Jadi kalau anak sudah berkhitan, bolehkah dia disop laki-laki? Boleh. Luruskan sok, tengok di belakang mana anak ada cip. Ini kenapa di sini? Dah sunat. Kalau perlu habis sunat, buatkan baju kaos. Sudah sunat. Tulis di belakang, aku disop pertama. Emang masalah buat lo? Syarat yang kedua, anak itu suci supaya dia bisa disop laki-laki. Setelah dia berkhitan, wuduknya mesti betul. Jadi saya tengok anak MDA, anak kecil udah bersunat tapi hidupnya tak betul. Hidupnya keran, simpan aja. Hidupnya keran, ambil air. Nah, itu bukan wuduk, cuci muka, cuci mata. Maka ini kalau sudah diajarkan dia yang baik-baik, muru auladakum bisalah, suruh anak kamu salat. Wahum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun disuruh sholat, masukkan dia ke sekolah tahfiz Quran. Ada tahfiz Quran tempat kita? Ada. Alhamdulillah, masukkan. Yang sudah mendaftarkan, alhamdulillah. Yang sudah ku ajak, ku kasih tahu tak juga masuk, inna. Jangan salahkan kalau anak kau nanti kecanduan narkoba. Jangan salahkan kalau anak-anak kau mabuk. Jangan salahkan kalau dia menjadi berzina. Masukkan, paksakan, bawakan. Itulah satu-satu yang jadi penyelamat kita. Mati kita nanti, dia akan bangun tengah malam dan berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Habis masalah kesucian yang pertama, masuk kesucian yang kedua. Selama 11 bulan ini telinga kita berkarat, mata kita berkarat, otak kita berkarat, hati kita berkarat. Maka membersihkan karat-karatnya itu diturunkan Allah hujan. Kalau hujan sudah turun, maka bersihlah daun-daun bunga-bunga kembang semerbak. Hujan itu bernama Rambah. Rambah itulah asal dari kata Roma. Ramadan, Ramadan, Ramadan. Ramadan ini dijadikan Allah sebagai hujan yang membersihkan kita. Makanya begitu saya sampai ke masjid yang cantik, mulia, agung, rumah Allah luar biasa, pintunya ada emas. Tapi saya waktu nengok heran juga, kenapa lah jeruji besinya banyak betul? Rupanya untuk mengamankan emas. Jamnya pun emas, jamnya pakai emas, luar biasa. Kursi, ada sedikit. Sampai dia dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini semua Ramadan ini membersihkan dosa-dosa kita. Bagaimana cara membersihkan dosa kita di bulan Ramadan? Dua caranya. Siang, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Cara yang pertama di bulan Ramadan membersihkan, mensucikan dosa dengan cara soma. Bukan sholat.
Arti soma apa? Menggenggam. Yang digenggam apa? Genggam mata sampai tak nampak apa-apa. Genggam mulut, jangan bercakap apa-apa. Genggam telinga, jangan dengar apa-apa. Genggam tangan, jangan lakukan dosa apa-apa. Genggam kaki, jangan melangkah ke tempat yang apa-apa, karena nanti bisa menjadi apa-apa. Alhamdulillah Pak Ustaz, sudah 21 hari puasa. Memang selama 21 hari di mata saya genggam terus. Kenapa? Tidur terus. Bukan itu maksudnya, Beb. Bagaimana mata ini tidak menengok yang haram? Bagaimana telinga ini tak mendengar yang haram? Bagaimana otak ini tidak memikirkan yang haram? Itulah maksud soma siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Sekarang kalau kita pergi ke kota-kota besar, makin besar masjidnya, makin besar kipasnya, makin besar AC-nya, makin besarlah orang bergelimpangan dalam masjid. Korban-korban tentara Israel. Pas ditanya, Pak, bangun. Naumus shaim wal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Apal bulannya hadis ini? Seminggu ngapal hadis Indonesia. Bulan puasa ini bukan bulan tidur. Perang Badar 17 Ramadan, pasukan Islam 313 melawan pasukan kafir musyrik. Bulan apa? Ramadan. Hari Jumat 17 Ramadan bertempur pembebasan kota Makkah. Tahun 8 Fathu Makkah. Bulan Ramadan ada seorang pasukan panglima perang namanya Jabal Tariq. Siapa namanya? Jabal Tariq. Ini Afrika, sana Eropa. Menyeberang dia dari Afrika Utara ke Eropa. Di bawahnya kapal kayu yang besar. Maka selat itu disebut dengan selat Gibraltar. Gibraltar diambil dari Jabal Tariq. Jabal Tariq menyeberang ke Eropa sampai ke sebuah negeri. Negeri itu disebut dengan Andalusia. Karena anak muda kalau ditanya, tahu kalau di mana Andalusia? Enggak. Real Madrid Barcelona? Tahu. Itulah Andalusia. Oh, 700 tahun Islam berkuasa di Andalusia. Andalusia ditaklukkan pada bulan suci Ramadan. Terbiasa Ramadan nih Bapak Ibu. Republik Indonesia, Bung Hatta, Presiden Soekarno-Hatta memproklamirkan dengan ini kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan. Bulan apa? Agustus. Betul kan? 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka. 17 Agustus itu jatuh pada tanggal 9 Ramadan. Bung Karno puasa, Bung Hatta puasa, yang menggerek bendera itu sedang puasa. Indonesia tanah airku. Kenapa Belanda pontang-panting takut? Karena yang berteriak itu orang lapar. Belanda penjajah kafir, serang, Allahu Akbar. Lari Belanda pontang-panting, tinggal teror Belanda. Jepang lari pontang-panting, balik mereka ke Tokyo, meletup Hiroshima Nagasaki, tinggal seluruh Jepang. Coba kalau yang berteriak itu orang kenyang, Belanda, Allah Akbar. Jadi semangat Ramadan ini mesti bangkit. Mudah-mudahan negeri kita tetap merdeka, kita tidak terjajah lagi sampai hari kiamat. Jangan jadikan Ramadan ini sebagai bulan bermalas-malasan, bulan kebangkitan, bulan kemajuan, bulan orang beramal soleh. Kalau siangnya diisi dengan siam, berapa jam puasa kita? Puasa kita cuma sahur jam 4.15, 4.20, 4.30, 4.31. Habis itu kemudian berbukanya jam 6. Dari jam 4 ke jam 6
jam 4, jam 6, cuma 16, cuma 14 jam. Bandingkan yang saudara kita di Eropa yang begitu lama. Di tempat kita pula musimnya dari sejak zaman Sultan Badaruddin Mahmud Badaruddin sampai hari ini, orang Sumatera Selatan puasanya paling 30 derajat Celcius, 31, 32. Bandingkan di Mesir, kalau jatuh Ramadan musim panas 40 derajat Celcius. Pas zaman kami dengan Ustadz Agus Jaya waktu di Mesir, Ramadan jatuh zaman kami. Memang kami ini orang nasib baik. Pas di zaman kita itu musim dingin, enak, dingin, tidur bangun sahur. Bukan. Adik-adik kami, Ustadz dulu waktu di Mesir bulan berapa puasanya? Bulan Desember. Musim Desember dingin, gak terasa panas. Wah, ini panas Ustadz. Sekarang sedang musim panas. Salah kali kan udah ikut kami. Tapi yang dimuliakan Allah SWT, sengaja dibuat Allah Ta'ala Ramadan itu tidak di Januari, Februari, Maret, April, Mei. Sengaja dibuat Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Supaya apa? Supaya orang yang punya musim-musim mengalami Ramadan pernah musim panas, Ramadan pernah musim dingin. Musim dingin Ramadannya pendek, sahur jam 5, buka jam 5, 12 jam. Musim panas, sahur jam 4, buka jam 8 malam. Akhirnya anak Indonesia balik. Oh, Ramadan di mana? Balik kampung apa? Tak tahu. Sampai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita alhamdulillah negeri yang paling indah di dunia ini adalah negeri negara kesatuan Republik Indonesia. Musimnya 12 bulan orang bisa bekerja. Di Eropa, di Rusia, mana orang bisa 12 bulan bekerja? Musim dingin membeku, air ludahnya membeku. Langsung beres. Bayangkan itu. Tapi tempat kita di Indonesia ini orang gila aja hidup. Di Eropa mana bisa orang gila hidup? Musim dingin kedinginan mati, musim panas kepanasan mati. Tempat kita orang gila hidup. Malah orang waras kena COVID. Orang gila sehat. Pas COVID mau nengok, ini tak usah gila, kasihan gila. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siangnya kita isi dengan siang, malamnya kita isi dengan apa? Malamnya diisi dengan qiyam. Qiyam itu artinya apa? Qiyam, tegak berdiri, tidak tidur. Selama ini tidur berbaring, maka malamnya diisi dengan qiyam. Sholat tarawih 23 rakaat, betul? Habis itu witir 3 rakaat, 20 tambah 3, 23. Habis itu tadarus. Selesai tadarus 10 lembar 1 juz, mendengarkan pengajian yang katanya malam ini tanpa batas sampai subuh. Padahal kami mau pengajian lagi di Prabu Muli. Lalu kemudian saya mau kasih tahu bahwa ini sebentar lagi habis. Lalu kemudian setelah pengajian pulang tidur jam 10, 11, 12, 1, 2, 3. Paling lama tidur 5 jam. Bagus bangun jam 2. Nanti bangun malam pertama sholat sunnat wudu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Apa dalilnya sholat sunnat wudu? Bilal, kemari Bilal. Apa amalanmu Bilal? Ku dengar suara selop sendalmu dalam surga. Kresek, 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 kresek. Sendal Bilal sudah masuk surga dulu. Makanya nanti kalau ada pulang sendalnya hilang jangan cemas. Kan sudah masuk surga dulu. Jangan sendal Ustaz, hilang dulu. Apa amalmu Bilal sehingga kau tua masuk surga duluan? Aku tak pernah meninggalkan sholat sunat wudu. Ustaz Somad amalkan setiap malam Ramadan, malam yang ke-22 ini insya Allah sholat sunat wudu. Habis sholat sunat wudu, sholat sunat tahu. Apa udah tahu cu? Tahu Pak. Dosa kita banyak. Usolli sunat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah itu sholat sunat tahajud. Habis sholat sunat tahajud witir. Jangan